Haleluya. Kita akan buka kitab Yakobus ya. Yakobus pasal ke-4. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat 12. Yakobus pasal ke-4 ayat 1 sampai 12 kita akan baca bersama-sama semua ayat-ayat ini. Dan supaya terjemahannya sama, kita akan baca sesuai dengan apa yang tertulis di caption depan ya. Yakobus 4 ayat 1 sampai 12 kita baca bersama 3, 4. Dari manakah peperangan dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah dari sini, dari kesenanganmu yang berjuang di dalam anggota-anggota tubuhmu? Kamu mengingini dan kamu tidak memperolehnya. Kamu membunuh dan kamu cemburu dan kamu tidak mampu menggapainya. Kamu bertengkar dan berperang, tetapi kamu tidak memperolehnya. Karena kamu tidak meminta. Kamu meminta tetapi kamu tidak menerima. Sebab kamu meminta dengan jahat. Bahwa kamu akan menghamburkannya dalam kesenanganmu. Hai pria-pria dan wanita-wanita pezina. Tidakkah kamu mengetahui bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Elohim? Jadi siapa saja yang bermaksud menjadi sahabat dunia ini, dia ditetapkan sebagai musuh Elohim. Apakah kamu berpikir bahwa kitab suci dengan tanpa maksud mengatakan, dengan kecemburuan dia merindukan roh yang telah berdiam di dalam kita. Namun dia memberi anugerah yang lebih besar. Karena itu dia berfirman, Elohim menentang orang-orang yang takabur, tetapi dia memberi anugerah kepada orang-orang yang rendah hati. Oleh karena itu tundukkanlah dirimu kepada Elohim, lawanlah si setan, maka dia akan melarikan diri daripadamu. Mendekatlah kepada Elohim dan dia akan mendekat kepadamu. Basuhlah tanganmu hai orang-orang berdosa, dan bersihkanlah hatimu, hai orang-orang yang bimbang. Bersedihlah dan merataplah serta menangislah. Biar tawamu diubah menjadi ratapan dan sukacitamu menjadi kemurungan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Yahweh, maka dia akan meninggikan kamu. Hai saudara-saudara, janganlah saling mencela seorang terhadap yang lain. Siapa yang mencela saudara dan menghakimi saudaranya, dia mencela Torah dan dia menghakimi Torah. Dan jika kamu menghakimi Torah, maka kamu bukanlah pelaku Torah, melainkan seorang hakim. Ada satu pemberi Torah, dialah yang mampu menyelamatkan dan membinasakan. Siapakah kamu yang menghakimi orang lain? Amin. Silakan duduk. Haleluya, kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan ya, kita boleh mendengar bagian dari kebenaran firman. Kita percaya firman itu adalah Bapa Yahweh sendiri di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Firman itulah yang terus bekerja dalam hidup kita. Kita mengamini dan kita telah menerima banyak-banyak pernyataan Tuhan. Betapa waktu kedatangan Yeshua HaMashiach sudah semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Dan firman Tuhan semakin tajam untuk mempersiapkan semua umat Tuhan dengan berbagai macam cara, ya.
Karena setiap pribadi punya karakter masing-masing. Tetapi Tuhan punya cara untuk menyempurnakan kita sesuai kehendak-Nya. Karena Yeshua sendiri berkata di dalam Matius pasal ke-5 ayat 48. Dikatakan, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapa Yahweh sempurna. Ya, dan kita sedang menghadapi atau sedang mengalami proses penyempurnaan yang Tuhan kerjakan. Ingat, kita tidak bisa menyempurnakan diri kita dengan kekuatan kita sendiri. Ya. Tetapi Tuhanlah yang bekerja dan Tuhan mau kita bekerja sama dengan Dia. Artinya kita menuruti apa yang Tuhan kehendaki. Ya, karena Tuhan tahu situasi dan kondisi kita yang sebenarnya. Kita mungkin menganggap diri kita, wah saya sudah beribadah kepada Tuhan. Saya sudah menerima banyak pernyataan-pernyataan Tuhan. Saya sudah menerima begitu banyak janji-janji Tuhan. Banyak kita terima sehingga kita merasa saya seolah-olah atau kita menganggap diri kita sudah sempurna. Ya. Tetapi harus kita ingat kesempurnaan yang berkali-kali saya ingatkan kepada saudara dan saya pribadi. Kesempurnaan yang menurut kita sempurna dalam pandangan Tuhan belum tentu sempurna yang dikehendakinya. Karena itu kita terus-menerus diproses ya. Dan kita terus-menerus dibentuk dengan cara Tuhan. Supaya semua karakter-karakter yang tidak benar itu disingkirkan. Ya. Semua bagian-bagian yang tidak benar disingkirkan. Ya, seperti kita mempunyai bagian tubuh ada yang nggak beres, dibuang. Ya. Ingat, saudara dan saya adalah bagian tubuh manusia. Ya. Karena itu kita harus siap. Segala sesuatu yang tidak beres disingkirkan oleh Tuhan. Dan kita merasakan segala sesuatu yang menempel dalam hidup kita, dalam daging kita. Ketika itu diproses, dicabut oleh firman Tuhan. Memang rasanya sakit ya. Sakit. Tapi itulah daging seringkali menolak pembentukan yang dikerjakan oleh firman Tuhan. Tetapi ingat, ada tertulis firman Tuhan tidak mungkin gagal. Ya. Dalam kitab Ayub kita ingatkan ayat 42, firman Tuhan tidak mungkin gagal. Nah, kita lihat aja Ayub pasal berapa? 42 ya. Ayub pasal 42 ayat ke-2 kalau nggak salah ya. Sana dikatakan ayat kedua. Aku mengetahui bahwa engkau dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, ingat ya. Berkali-kali saya ingatkan bagi kita semua, baik saudara yang hadir di sini dalam gedung ini, dan mereka yang ada di luar sana. Ya. Seringkali orang memang ada yang sulit menerima kalau Bapa Yahweh sudah menetapkan siapa yang akan selamat, siapa yang akan binasa. Ya. Tetapi kalau kita mengatakan bahwa Bapa Yahweh, Tuhan yang saudara dan saya sembah di dalam Adonai Yeshua Mesias, adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang tidak berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, semua menyatakan amin. Semua menyatakan amin. Ya. Tetapi seringkali orang lupa bahwa
Waktu berdasarkan kitab suci, waktu itu jadi setelah manusia jatuh dalam dosa. Betul gak? Ya, karena Adam kan dihitung usianya setelah jatuh dalam dosa. Baru dihitung, baru ada waktu. Bagi Tuhan tidak ada waktu. Ya, Dia dahulu ada, sekarang ada, nanti pun Dia sudah ada karena Dia kekal. Karena itu Dia tahu, ya, siapa yang sudah dipilihnya. Kan dikatakan firman Tuhan bahwa Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya, kita lihat di dalam mana? Kitab Efesus, ya. Pasal ke-1 ayat ke-4. Ingat ya, firman Tuhan itu kekal, ya. Jadi firman itu tidak berubah. Apa yang Dia katakan ya itulah. Sebagaimana di dalamnya Dia telah memilih kita sebelum permulaan dunia. Jadi sebelum permulaan dunia Dia sudah pilih. Artinya sebelum kita ini ada pun Dia sudah pilih. Untuk menjadikan kita kudus dan tak bercacat di hadapannya dalam kasih. Ya. Nah, orang seringkali sulit menerima ini. Ini yang dikenal di dalam kehidupan sebagai predestinasi. Ya, Tuhan sudah tahu. Ya, Tuhan sudah tahu sebelum dunia ada pun Dia sudah tahu siapa yang akan Dia selamatkan. Ya, dan kita mengucap syukur. Ingat, oleh kemurahan Tuhan kita menerima iman kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Masiah. Tanpa iman kepada Dia tidak mungkin kita selamat. Ya, tidak mungkin kita selamat. Karena itu apabila kita bisa percaya kepada Bapa Yahweh, itu adalah anugerah. Itu adalah kasih karunia. Ya, sehingga apapun latar belakang kehidupan kita, ya seperti tadi lagu kan, apa yang dikatakan tadi lagu, Dia tidak melihat masa laluku. Ya, kenapa? Karena Dia sudah tentukan bahwa si A, si B, si C ini harus diselamatkan. Ya, bagaimana caranya? Rencana Bapa Yahweh, kata Ayub tadi, tidak mungkin gagal. Dia punya rencana, itu harus terjadi dengan berbagai macam caranya Tuhan. Ya. Oleh karena itu kita mengucap syukur apapun situasi dan kondisi kita saat ini. Apa yang dikatakan oleh kitab Yakobus tadi, itu adalah gambaran kehidupan juga bagi orang percaya, termasuk saudara dan saya. Ya, kalau tadi dikatakan perselisihan, pertengkaran dan sebagainya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena jiwa yang cemar. Berbicara jiwa, berbicara pikiran, perasaan dan kehendak. 3 hal. Ya. Pikiran, perasaan, kehendak setiap manusia yang ada di muka bumi ini boleh dikatakan tidak ada yang sama 100%. Ya. Kenapa? Karena berkali-kali saya ingatkan, ya. Ketika Hawa berkomunikasi dengan setan, maka jiwanya dirampas dari jiwa yang tadinya milik Bapa Yahweh. Karena Hawa memberikan diri berkomunikasi dengan setan, jiwanya dirampas. Sehingga dia memiliki sebagian jiwa setan. Ya, sebagian jiwa setan. Karena itu dikatakan dalam kitab Yakobus 1 ayat 21. Firman itulah yang menyelamatkan jiwa kita. Ya. Ketika setan berfirman kepada Hawa, ada respon dari Hawa, sebagian jiwanya dicuri oleh setan. Ya.
sebagian. Kenapa saya katakan sebagian? Ya karena kalau seutuhnya diambil sama setan, Hawa udah nggak percaya sama Bapa Yahweh sama sekali, termasuk kita. Ya, karena itu saya katakan sebagian dicuri oleh setan. Dan sebagian ini menjadi rusak. Karena itu Tuhan berfirman, siapa yang menerima firman dalam Yakobus 1 ayat 21, maka firman itu yang akan memulihkan jiwa yang setengah ini yang sudah dicuri oleh setan. Dan kita percaya bahwa apa yang dikatakan dalam apa yang kita baca tadi bersama, perselisihan, pertengkaran, pembunuhan terjadi karena apa? Karena itu semua dari setan. Ya, pertengkaran itu dari setan. Ya. Selisih itu dari setan karena ada perbedaan. Nah, saudara dan saya harus ingat bahwa kita yang sudah dipilih oleh Bapa Yahweh akan memerintah bersama dengan Dia 1000 tahun lamanya di muka bumi ini. Di muka bumi ini, bukan nanti, di muka bumi ini, kata firman Tuhan. Karena itu, kita yang akan memerintah bersama dengan Dia, kita harus memiliki pikiran Hamasiah. Karena itu sebagian pikirannya sudah rusak, sedang diproses oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Yeshua sendiri. Oleh Yeshua sehingga sebagian yang rusak ini dikembalikan, dipulihkan. Sehingga pada saat kita memerintah, ingat ya, pada saat kita memerintah bukan lagi jiwa kita, tetapi jiwa Hamasiah. Pikiran, perasaan, kehendak Hamasiah. Karena itu kita sedang diproses, ya, diproses oleh Tuhan. Jelas tadi dikatakan, ya, di dalam jiwa kita yang sering kali kita hadapi seperti apa yang ditulis ini. Kita berdoa, banyak orang berdoa kan. Ya, hampir saya percaya orang pilihan Tuhan pasti berdoa, ya. Hanya ada juga orang yang berdoa kalau sudah mentok baru berdoa, ya, baru merendahkan diri, baru nangis-nangis, baru minta, ya. Itulah karakter manusia. Tetapi ingat, Tuhan punya berbagai macam cara untuk melakukan apa yang Dia rencanakan. Ya. Kalau orang ini memang adalah orang pilihan Tuhan, betapa keras hatinya. Mungkin dia tidak mau beribadah, mungkin dia tidak mau melakukan firman. Tetapi karena dia umat pilihan Tuhan, Tuhan punya cara untuk memutar jiwa yang dikuasai oleh setan dengan cara Tuhan. Ya, karena itu senantiasa saya ingatkan. Mungkin kita lihat ada orang-orang yang gak mau ibadah, gak mau melakukan kehendak Tuhan. Ya. Kita memang tidak bisa memaksa. Kita tidak bisa paksa siapapun. Ya. Orang mungkin ya berpikir daripada ibadah mendingan cari rezeki, kerja, atau mungkin santai, ya segala macam cara untuk memuaskan kedagingan. Tetapi saya sangat percaya rencana Bapa Yahweh tidak mungkin gagal. Kalau orang-orang ini adalah orang-orang pilihan Tuhan, Tuhan punya caranya di mana orang ini akan dibaliknya sehingga dia tersentak dan mengakui benar, Yahweh engkaulah Tuhan dan juru selamat saya. Ya. Walaupun sebenarnya Tuhan tidak mau dengan cara yang boleh dikatakan dalam tanda kutip keras, ya. Ada orang yang mau berbalik setelah disentil Tuhan udah gak berdaya, udah di tempat tidur, mungkin udah lumpuh, mungkin udah sakit,
mungkin sudah parah, mungkin sudah mau mati, baru dia ingat Tuhan. Baru dia mau merendahkan diri minta ampun sama Tuhan. Tetapi itulah cara Tuhan berbagai macam. Ya, untuk melakukan apa yang memang sudah dia rencanakan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, ya, kita berdoa. Jelas dikatakan, kita berdoa tapi doa kita nggak dijawab-jawab. Ya, pernah saya katakan kan, koreksi. Apabila kita berdoa tidak dijawab, koreksi. Ya. Oke, kita sudah koreksi diri, tetap tidak dijawab. Berpuasa, tetap tidak dijawab. Ya. Kita koreksi kembali seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Mungkin kita berdoa, jelas dikatakan itu hanya untuk memuaskan apa? Keinginan kita sendiri. Nah, cara berpikir seperti itu, jiwa yang seperti itu, itulah yang Tuhan mau rubah dalam hidup kita. Yesua mengajarkan kepada saudara dan saya. Ketika dia berdoa dan berdoa. Kemudian dia katakan, bukan kehendakku yang jadi, tetapi jadilah kehendakmu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita kan belajar. Ya, kita belajar terus menerus. Ibadah kita koreksi terus menerus. Dengan kuasa pimpinan Roh Kudus. Saya terus berdoa, Tuhan, yang kita lakukan ini apakah sudah benar? Ya. Nah, kita kan koreksi. Karena kita kan ya harus terus terang. Apa yang kita terima ini mungkin ya dulu kita ibadahnya kayak gini. Jadi kita coba ikuti. Nah, tapi kan Tuhan mau semakin hari semakin terus disempurnakan. Karena itu saudara dan saya terus berdoa, Tuhan tolong. Sehingga ibadah yang kita lakukan itu benar-benar yang menyenangkan hati Bapa Yahweh. Bukan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh orang-orang yang dahulu mengajarkan kita. Ya kan kita ikuti kan. Dulu kita dapat begini, coba kita. Cuman kemudian perlahan diperbaiki. Bukan dengan cara kuat gagah kita. Tapi roh Bapa Yahweh membimbing kita terus. Sehingga kita melakukannya dengan benar. Ya. Dan dengan demikian kita semakin apa? Semakin merasa sukacita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Ya. Jelas di sini dikatakan. Semua manusia ya yang diciptakan oleh Bapa Yahweh dikatakan manusia hidup karena ada roh Bapa Yahweh yang dianugerahkan bagi setiap manusia. Kalau manusia itu mati, maka rohnya kembali kepada Bapa Yahweh, betul? Nah, kita lihat di dalam Pengkhotbah 12 ya. Ayat ke-7. Debu akan kembali ke tanah seperti yang telah ada. Roh kembali kepada Elohim yang telah mengaruniakannya. Ya, beberapa waktu yang lalu kalau saudara pernah dengar ya di media-media. Ada negara, kalau saya nggak salah Cina ya, sudah bisa membuat manusia hidup kembali. Pernah dengar nggak itu? Ya. Ingat ya, jangan tertipu. Itu tetap robot ya. Robot yang berbentuk manusia. Karena nggak ada roh Tuhan di situ, nggak ada rohnya. Bisa ditangkap? Jadi berdasarkan firman Tuhan, walaupun manusia dengan teknologi yang mereka punyai, orang yang mati berpuluh-puluh tahun lalu, kan mereka banyak yang dibekukan kan. Dengan keyakinan nanti orang ini dengan teknologi yang mereka miliki, mereka bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Jangan kita tertipu. Karena orang yang sudah mati,
Walaupun suatu saat dengan teknologi manusia yang memang semakin hari semakin meningkat, mungkin seolah-olah dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Tetapi berdasarkan firman Tuhan, orang yang sudah mati, rohnya sudah kembali kepada Bapa Yahweh. Kalau toh kelihatan dia bisa hidup, tetapi saya percaya itu bukan lagi manusia, tetapi itu robot yang dikendalikan dengan peralatan manusia. Jangan sampai ketipu. Ya. Nah, di sini kita melihat saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, ya. Roh yang Tuhan berikan kepada setiap manusia. Tuhan menghendaki roh ini memuji dia, menyembah dia. Karena dikatakan dengan jelas di dalam ayat-ayat firman Tuhan, dengan cemburu dia menginginkan roh yang ditempatkan di dalam diri kita. Ingat, saudara, Bapa Yahweh yang adalah Tuhan yang saudara dan saya sembah, Dia sendiri mendeklarasikan dirinya melalui firman Tuhan yang diberikannya kepada manusia melalui Moshe. Dia adalah Tuhan yang cemburuan. Ya, dia cemburu. Dia punya hak untuk semua ciptaannya hanya menyembah dia. Hanya memuji dia. Hanya beribadah kepada dia. Karena itu jangan heran apabila Tuhan menghendaki semua ciptaannya hanya menyembah dia. Kalau manusia nggak mau menyembah dia, binatang pun dia bisa pakai untuk memuliakan namanya. Bahkan ada tertulis, tembok-tembok pun dia bisa pakai untuk memuliakan namanya. Ya. Nah, kita mengucap syukur apabila kita dipakai Tuhan untuk memuliakan, mengagung-agungkan dia. Ya. Ketika kita memuliakan dia, hadirat Tuhan turun. Sebagaimana kitab Mazmur. Tuhan hadir di tengah kita. Ketika Tuhan hadir, di mana ada terang hadir, kegelapan hilang lenyap. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa, ini yang terus-menerus diingatkan Tuhan bagi kita semua. Ya. Karena itu jelas dia katakan, tundukkanlah dirimu kepada Yahweh dan lawanlah si setan. Ya. Tapi sayangnya banyak orang yang menamakan diri orang-orang Nasrani takut sama setan. Ya. Takut sama setan. Semakin kau takut sama setan, wah setannya semakin senang. Ya. Setan bisa berbentuk macam-macam. Segala sesuatu yang tidak baik, ya, yang bertentangan dengan firman, itu semua pasti dari si jahat. Ya. Nah, sekarang kan lagi tambah sakit penyakit yang ditakuti oleh seluruh dunia. Ya. Nah, itu cara setan. Cara setan. Ada tertulis firman Tuhan katakan bahwa kita harus takut kepada Bapa Yahweh. Bukan kepada yang lain, termasuk kepada apa yang dinamakan sakit penyakit. Ya. Bukan berarti kita nggak bisa mati karena sakit penyakit ya. Kalau memang itu kehendak Tuhan ya mati. Ya, orang tidur pun kalau Tuhan bilang sudah selesai ya pulang. Ya, tetapi selama kita diberi kehidupan, selama kita percaya akan firman Tuhan, bukankah Dia yang berfirman? Kita harus beribadah kepada Bapa Yahweh. Karena roh yang Bapa Yahweh berikan kepada saudara dan saya, diingininya dengan cemburu. Karena itu kita harus beribadah kepada Dia. Dan kalau kita melakukannya, kata kitab Keluaran 23, maka Dia akan menjauhkan semua sakit penyakit. Semua sakit penyakit, apapun bentuk sakit penyakit yang ditakuti oleh manusia.
tidak akan pernah bisa menjamah kita. Karena di mana kita beribadah kepada Dia, maka Bapa Yahweh sendiri yang akan memagari kita, membungkus kita dengan darah Yeshua Mashiach, memagari kita dengan kuasanya. Setan lihat, seperti yang dia katakan kepada Bapa Yahweh. Ketika Bapa Yahweh bertanya kepada si Ayub, apakah engkau lihat Ayub? Setan bilang apa? Engkau pagari dia jadi saya nggak bisa jamah dia. Nggak bisa. Ayub adalah manusia biasa. Elia adalah manusia biasa, kata firman Tuhan. Saudara dan saya pun manusia biasa. Tetapi yang membuat kita luar biasa dalam pandangan manusia, karena kita tidak hidup seperti manusia dunia lainnya. Kita mau belajar hidup di dalam firman. Kita hidup dalam firman, kita hidup di dalam naungan pagaran firman Tuhan, yaitu Yeshua Mashiach. Setan lihat, setan tidak bisa dekat, bahkan setan akan lari. Ya. Tetapi sayangnya umat Tuhan yang menamakan diri umat Tuhan justru ketakutan. Sehingga dengan berbagai macam cara, jangan ibadah rame-rame. Itu kan setan punya ulah. Ya. Tapi kalau ada kegiatan-kegiatan lain gak apa-apa, tutup mata. Saudara, kita bukan mau sok-sokan, tetapi kita percaya kepada firman. Dan karena kita percaya, kita bertindak. Bukan hanya dengan mulut kita bilang saya percaya, tapi nggak mau bertindak. Ada orang yang seperti itu. Oh, saya percaya, Bapak Yahweh, saya percaya dia jaga. Ayo ibadah. Wah, nanti dulu lah. Alasannya, oh ini ada aturannya segala macam. Undang-undang dasar Bapa Yahweh adalah Torah. Di bawah undang-undang dari Bapa Yahweh ada undang-undang yang lain. Torah adalah undang-undang dasar yang Bapa Yahweh berikan kepada manusia melalui Moshe. Di bawah itu baru ada aturan-aturan lain, termasuk aturan-aturan manusia. Semua itu tunduk kepada Torah. Nah, kita belajar untuk mengikuti apa yang dia firmankan. Ya. Kalau kita lebih takut dengan undang-undang yang dibuat oleh manusia, lebih daripada takut kepada Tuhan, ya dipertanyakanlah. Seperti yang Yeshua tanya di dalam kitab Lukas 18. Ya, kita lihat Lukas 18 ayat keberapa itu? Ayat ke-7 kalau nggak salah ya. Lukas 18 ayat ke-7. Ayat ke-8. Ayat ke-8. Aku berkata kepadamu bahwa dia akan melakukan pembelaan bagi mereka dengan segera. Akan tetapi ketika Yeshua datang, akankah Yeshua mendapati iman di bumi ini? Ya. Oh, saya percaya. Tapi hanya di mulut doang. Anda lihat, tadi ada gelap-gelap kelihatan. Ada setan di situ, jangan. Ada rumahnya gelap-gelap. Loh, katanya percaya Bapak Yahweh. Kok takut sama setan? Bukan berarti kita mau sok-sokan. Ya, kita harus ada hikmat. Kalau ada malam-malam gelap-gelap, ada bayangan, setan. Ya bisa aja tuh maling. Ya. Nah, kita harus punya hikmat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, firman Tuhan berkata dalam Yakobus tadi, tundukkanlah dirimu kepada Elohim. Tunduk kepada firman. Tunduk kepada apa yang tertulis. Ya. Bukan kata orang.
Apa yang Tuhan perintahkan dia tunduk, artinya mentaati. Kita belajar mentaati karena begitu banyak firman Tuhan. Bahkan dikatakan dari pengajaran-pengajaran, dari 10 hukum Tuhan menjadi 613 aturan, perintah dan ketetapan Tuhan. Itulah dasarnya. 613. 6 tambah 1 tambah 3 ya 10. Ya 10. Nah, Tuhan Yeshua, supaya kita semakin mengerti, dibagi 2. Kasih kepada Bapa Yahweh dan kasih kepada sesama manusia. Ya, 10 perintah. 4 perintah yang utama untuk Dia yang kudus. Ya, betul nggak? Ya, itulah perintah Tuhan yang harus senantiasa saudara dan saya ingat, karena itu dasar ya. Nah, saya nggak tahu apa saudara ingat apa enggak itu. Ya, kita harus ingat bahwa 4 perintah pertama itu adalah untuk Bapa Yahweh. Ya, kita melihat dalam firman Tuhan, Dia berkata, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Ya, banyak orang-orang manusia bahkan yang percaya kepada Dia atau mengaku percaya kepada Dia, menjadikan bukan Yahweh sebagai Tuhannya, tapi ada ilah-ilah yang lain teristimewa. Yang menjadi ilah zaman ini adalah apa? Materi. Ya. Jangan membuat bagi kita patung apapun bentuknya untuk disembah. Bukan kita nggak boleh bikin patung. Kalau engkau ahli patung ya boleh aja bikin, tapi jangan disembah. Ya. Karena banyak orang kan, nggak boleh begini. Yang dibilang itu jangan bikin patung, terus jangan disembah. Kalau nggak disembah ya nggak apa-apa. Bisa ditangkap. Jangan sampai salah ngerti ya. Jangan ditambahin firman Tuhan. Kan Tuhan bilang dengan jelas, jangan buat patung apapun dan jangan disembah. Kalau kau sembah, apapun yang kau sembah, duit kau sembah, itu berhala. Ya, itu berhala. Nah, dia katakan jangan kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ya, banyak orang kan, orang-orang khususnya banyak ibu-ibu lah ya. Ini kenyataan ya. Yang suka apa istilahnya latah, tahu latah ya? Jangan kita latah terus menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kalau menyebut nama Dia ketika kita berdoa, kita memohon kepadanya, itulah yang harus kita lakukan. Ya. Dan kemudian dikatakan oleh firman Tuhan, ya, kita harus ingat akan hari-hari istirahat yang Tuhan tetapkan, di mana kita mempersembahkan ibadah, pujian, penyembahan untuk Dia. Itu 4 yang pertama. Ya. Hari Sabat, hari istirahat. Ya. Nah, kita harus pergunakan itu waktu Sabat kita. Hari ini kita jadikan Sabat, ya jangan kita melakukan yang lain. Usahakanlah untuk tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu beristirahat untuk Tuhan, bersabat untuk Tuhan, beribadah untuk Tuhan. Baru 6 hukum yang lain itu untuk manusia. Hormati orang tuamu. Hormati orang tua. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini barang-barang milik orang lain. Nah, kita harus ingat itu dasarnya. Kemudian dijabarkan oleh Tuhan dari 10 hukum melalui Moshe menjadi 613 aturan, perintah dan ketetapan. Dan itulah yang dikatakan oleh kitab Yakobus,
Tundukkanlah dirimu kepada Elohim, kepada firman, kepada perintah, kepada Torah. Nah, kita belajar. Kita belajar sedikit demi sedikit melakukan apa yang bisa kita lakukan. Ya, nah kita mengucap syukur ya dengan cara-cara yang kita belajar untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Semakin hari kan semakin dibawa kepada kesempurnaan. Kita mengucap syukur ketika kita ibadah, ketika kita ada di altar. Ya bahkan ya karena ruangan ini kita sejak di bawah kita sudah buka sepatu. Ya, khususnya ketika kita ada di altar ya. Menghormati karena kita percaya di sini ada hadirat Tuhan. Karena ada tertulis baik ketika Mose mau lihat-lihat ini pohon kok menyala. Ketika juga siapa Yosua sebelum dia membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Dikatakan oleh malaikat Tuhan, tanggalkan kasutmu. Nah, kita belajar lakukan. Kita tanggalkan kasut bukan karena situasi kondisi, tetapi karena kita belajar untuk menghormati Tuhan. Karena kita percaya ada hadirat Tuhan. Kita belajar dengan coba berpakaian yang bukan rapi aja, pantas. Ya. Tapi ini yang paling sulit, khususnya bagi perempuan. Ya. Khususnya bagi, tapi saya mau ucap syukur, at least kita yang ada di sini. Ketika datang beribadah kepada Tuhan, kita memakai pakaian yang sesuai, yang tidak mendatangkan kekejian bagi Tuhan. Ya, banyak orang kan di tempat-tempat ibadah, bahkan ada pelayan Tuhan di tempat-tempat lain yang perempuan naik ke atas mimbar, tapi bukan saja itu tidak dibenarkan sesuai Torah, tapi juga pakaiannya pun merupakan kekejian. Tapi banyak orang yang acuh aja. Ya. Kita lihat di dalam kitab Ulangan 22. Ayat kelima. Janganlah ada barang milik seorang pria pada seorang wanita, ataupun seorang pria mengenakan pakaian wanita. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah apa? Kekejian bagi Yahweh Elohim. Ya. Dalam terjemahan yang saya punya, seorang wanita janganlah memakai pakaian seorang pria. Demikian juga sebaliknya. Nah, ada juga orang yang berkata, oh saya memang kelihatan pakai pakaian seperti laki-laki. Tapi ini kan modelnya perempuan, kan macam-macam kan. Tapi kalau masuk ke toilet umum yang ada cuman gambar rok sama gambar celana panjang, nah di situ kelihatan. Kita masuk kemana nih yang perempuan ini yang pakai celana panjang? Masuk ke rok atau masuk ke celana panjang? Kalau kita benar-benar orang yang yang fair lah. Kalau kau pakai celana panjang, masuknya ke celana panjang. Pasti marah. Wow, saya kan perempuan, masuknya sini. Itu kan sudah melanggar dirinya sendiri, melanggar kehormatan. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, keji, kekejian. Nah, kita mengucap syukur, kita belajar kan. Kita belajar. Sehingga ketika kita datang beribadah, pakailah pakaian yang sesuai firman. Nah, saudara bisa bayangkan kita memuji, kita melompat-lompat untuk Tuhan. Tapi engkau tidak memakai pakaian yang sesuai kehendak Tuhan. Kaji di hadapan Tuhan. Ya, biar orang di luar sana juga dengar. Ya, biar orang lain didengar. Kita harus berani memberitakan apa yang benar. Sehingga dengan demikian orang lihat, oh nggak boleh ya.
Karena banyak orang yang gembar-gembor di luar sana. Kita harus ikut Torah. Tapi ibadahnya lihat. Berdiri lagi di atas mimbar. Pakai celana panjang. Tapi nanti ke WC umum yang dia pilih karena dia merasa diri perempuan. Walaupun dia pakai celana panjang, ya masuknya ke rok. Itu kan ya bisa menilai diri sendirilah. Apakah engkau fair atau tidak. Ya. Nah kita melihat di sini ini bagian daripada apakah kita tunduk kepada firman. Dikatakan kan, tunduklah kepada Elohim, tunduklah kepada firman. Nah kita belajar hal-hal yang kecil yang seringkali dilupakan oleh manusia. Juga mereka yang menamakan diri pengikut Yahweh. Ya banyak kan pelayan-pelayan Tuhan juga. Oh ada yang bilang, oh ini udah lama kayak gini. Loh, dahulu pun orang memanggil nama ilah lain. Engkau ngotot harus panggil nama Yahweh. Setelah engkau panggil nama Yahweh, ada hal-hal yang kecil. Aduh, itu sudah lama. Sudah begitu dari dulu-dulu. Engkau khususnya para pelayan Tuhan, kewajiban kita memberitakan ayat tidak bisa berubah. Mengenai orang mau pakai atau mengikuti apa yang dikatakan, itu bukan urusan pelayan Tuhan. Tetapi tugas pelayan Tuhan, ayat A, B ya B. Saudara dan saya dipakai oleh Tuhan sebagai alat, memakai lidah ini, memakai mulut ini untuk menyatakan apa yang Tuhan perintahkan. Tunduk kepada Elohim, kepada firman. Dan ketika kita tunduk kepada firman, baru dikatakan oleh firman Tuhan, lawanlah si setan. Nah kalau pelayan-pelayan perempuan yang pakai celana panjang dia mau ngusir setan, diketawain sama setan. Kamu baca nggak firman? Kamu aja nggak tunduk sama firman. Engkau mau melawan aku, bisa dikemplang sama setan. Siapa yang salah? Ya salahmu sendiri. Karena engkau tidak menghormati bahwa engkau diciptakan sebagai laki-laki, engkau diciptakan sebagai perempuan. Perempuan ya perempuan, laki-laki ya laki-laki. Karena itu dikatakan dalam kitab Ulangan pasal 22 tadi. Berpakaianlah yang benar. Karena berpakaian secara jasmani yang terlihat, itu pun menandakan apakah engkau memakai firman dengan benar. Karena berpakaian melambangkan karakter manusia. Kita disempurnakan, sedikit demi sedikit disempurnakan. Jangan melawan firman Tuhan. Mungkin engkau berkata, udah biasa begini. Gak apa-apa, Tuhan juga ngerti. Lah inilah, Tuhan juga tahu isi hati saya mengasihi dia. Loh, perbuatanmu itu menandakan apakah kita mengasihi dia apa tidak. Jangan ditipu sama setan ya. Walaupun saya begini, Tuhan tahu isi hati saya. Kau tahu gak isi hati Tuhan? Itu yang jadi masalah. Jangan engkau ditipu sama setan. Karena banyak orang yang berkata seperti itu. Walaupun saya kayak begini, Tuhan tahu isi hati saya. Ya, engkau ditipu sama setan. Mungkin Tuhan kalau dia mau bicara langsung, aku tahu isi hatimu, tapi engkau tahu gak isi hatiku? Isi hatiku ya baca itu firman, itulah isi hatiku. Kalau kita belajar melakukan semua yang dia perintahkan. Nah kita berani dengan jubah, dengan pakaian, dengan firman senjata yang lengkap. Lawan si setan. Belum kau berhadapan dengan setan, setan udah lari. Karena dia melihat sebagaimana setan melihat Ayub. Dia dipagari oleh Tuhan. Tetapi kalau kita saja udah tidak melakukan apa yang Tuhan firmankan. Dengan berdalih seperti yang saya katakan tadi. Tuhan tahu isi hati saya, enggak apa-apa. Kasihan orang ini. Engkau ditipu sama setan. Baik kau yang ada di luar sana. Jangan ketipu sama setan.
Ya. Memang Tuhan tahu isi hatimu. Tapi hatimu busuk. Engkau tidak melakukan firman. Engkau bertentangan karena ada tertulis dengan jelas. Bukan saya rekayasa. Kan ada firmannya. Ada banyak orang yang takut untuk memberitakan ini. Apakah itu namanya pelayan Tuhan? Itu bukan pelayan Tuhan, itu pelayan melayani diri sendiri. Kita melayani Tuhan berarti melayani firman. Apa yang ditulis jangan merubahnya. Karena itu jelas dikatakan dalam kitab Yakobus, tunduklah kepada firman, tunduklah kepada Elohim. Maka kita memperoleh kekuatan yang berasal dari Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, jelas dikatakan oleh firman Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan. Dekat. Seringkali saya membayangkan bagaimana dahulu Henokh bergaul dengan Bapa Yahweh. Memang tidak dirinci ya. Walaupun ada kitab Henokh, tetapi kan saya percaya itu bukan Henokh yang nulis. Itu mungkin dari cerita. Ya. Karena kan Henokh ini ya dia ceritakan sama anak-anaknya. Ya ini yang berlanjut terus. Tapi ya namanya cerita kan ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Ya wajar-wajar aja. Nah kita harus peka mana yang benar. Nah saya membayangkan bagaimana Henokh bergaul dengan Tuhan. Bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dekatnya dia dengan Tuhan. Nah saya percaya ketika dia hidup bergaul dengan Tuhan. Hidup berjalan dengan Tuhan. Setan gak berani menyentuh dia. Dan inilah yang sedang kita terus-menerus lakukan. Ya. Mungkin kita tidak bisa melihat dia dengan kasat mata. Tetapi ada yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Yaitu firman-Nya. Ya, belajar baca. Selidiki. Karena saya percaya ketika kita membaca firman Tuhan. Maka sebagaimana tertulis, firman itu yang membersihkan kita. Ya. Dalam kitab Yohanes pasal ke berapa? 15. Ayat ke-2-3. Ayat ketiga kalau nggak salah ya. Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih. Karena apa? Karena firman yang telah ku katakan kepadamu. Ketika saudara dan saya baca firman. Baca dan baca. Tanya Tuhan. Maka firman itu yang akan membersihkan kita. Sadar ataupun tidak sadar. Dia akan membersihkan kita. Bagaimana caranya? Itu jangan dipikir itu cara Tuhan. Ingat, Tuhan setia kepada firman. Ketika kita membacanya dengan cara Dia. Karena firman itu adalah pribadi Yesus sendiri. Firman itulah yang akan menggenapkan apa yang dikatakan Yakobus 1:21. Dia akan menyelamatkan jiwa kita. Kata Mazmur 19, dia akan memulihkan jiwa kita. Kata suratan Petrus, dia akan memurnikan jiwa kita. Dan itu pasti terjadi karena Tuhan, Bapa Yahweh, setia kepada firman-Nya. Nah kita belajar mendekat, bukan menjauh. Setan dikatakan di dalam Matius 24 ayat 24. Kita lihat ayat ini ya. Dan ini sekarang sedang terjadi. Ya. Matius 24 ayat 24 kita lihat. Sebab hamasia palsu, nabi-nabi palsu akan dimunculkan. Ya. Jadi ada sesuatu kekuatan yang akan memunculkan dia. Nah, mereka akan memberi tanda-tanda yang dahsyat, keajaiban-keajaiban. Sehingga menyesatkan. Perhatikan ayat terakhir. Jika mungkin mereka yang terpilih. Jika mungkin mereka yang terpilih. Oh, penyesat-penyesat dimunculkan.
berbagai macam sakit penyakit. Oh, COVID ini kan macam-macam. Oh, berjilid-jilid. Dia muncul, Pak. Kenapa? Karena setan memanfaatkan ayat terakhir ini. Jika mungkin orang yang terpilih disesatkan. Jika mungkin orang yang terpilih lupa bahwa perintah Tuhan lebih tinggi dari perintah siapapun juga di muka bumi ini. Karena setan tahu apa yang pernah dilakukan oleh Bileam. Ketika Bileam berusaha mengotok bangsa Israel, dia tidak berhasil. Karena Bapa Yahweh berkata, apa yang sudah diberkati jangan kau kutuk. Tetapi akal manusia, akal setan masuk ke dalam jiwa si Bileam karena duit. Ya, duit. Dia pakai cara bangsa pilihan ini supaya bisa terkutuk. Satu-satunya cara dijauhkan dari Tuhan. Bagaimana jauhkannya? Bikin orang ini berdosa. Terjadi perzinahan. Oh, Bileam mengirim perempuan-perempuan cantik. Mereka berzina. Mereka menyembah kepada ilah lain. Ini dosa. Karena ada dosa, setan apabila mungkin orang pilihan dibinasakan. Dan itu terjadi pada umat Israel waktu itu. Bileam berhasil. Ribuan bangsa Israel binasa. Apabila mungkin. Kenapa? Karena Yesua berkata, pada akhir zaman adakah iman? Adakah orang yang percaya sungguh-sungguh kepada dia? Apa hanya mulutnya aja berbicara? Oh, saya percaya Bapa Yahweh, saya percaya Yesua Masias. Tetapi hidupmu, tindakanmu jauh dari Tuhan. Ini sekarang sedang digenapkan. Satu-satunya cara. Ya. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, Ahab itu penyembah berhala. Tetapi Bapa Yahweh berfirman kepada Elia, sudahkah engkau lihat Ahab? Dia merendahkan diri. Orang yang sudah menyembah berhala sedemikian parah. Lebih dari raja-raja yang lain. Ketika Ahab mau merendahkan diri, belas kasihan turun kepada, walaupun bagaimana ini adalah termasuk umat pilihan Tuhan. Dan saya mengimani, baik kita yang ada di sini, engkau yang ada di luar sana. Mungkin kau sudah jauh, bukan mendekat kepada Bapa Yahweh, menjauh dari Tuhan. Apabila engkau sadar dan engkau mau merendahkan diri, kata firman Tuhan, rendahkanlah dirimu di hadapan Yahweh. Rendahkan dirimu. Sebagaimana Ahab, dia merendahkan diri. Maka belas kasihan Tuhan turun atas Ahab. Walaupun akhirnya Ahab juga mati karena dosa-dosanya. Dia merendahkan diri tapi dia nggak cabut semua apa yang sudah dia lakukan. Nah, saudaraku, walaupun dari yang jahat seperti Ahab, kita bisa meniru ada sesuatu yang baik. Yaitu Ahab sadar karena ketakutan bencana-bencana yang akan ditimpakan Tuhan kepada Ahab dan keluarganya. Dia sadar, dia mau merendahkan diri. Saudara dan saya, mungkin kita tidak sejahat Ahab. Oh, saya bilang sejahat seperti Ahab. Loh, engkau mengandalkan harta kekayaanmu, engkau mengandalkan kehebatanmu, engkau mengandalkan hikmatmu, engkau mengandalkan semua yang ada padamu lebih daripada Tuhan. Kau sudah menyembah berhala. Berhala itu bukan hanya patung ya.
Tapi duit kita, pekerjaan kita, oh semua yang bukan dari Bapa Yahweh, kalau kita timbikan, kalau kita andalkan lebih daripada dia itu cemburuan. Yahweh yang saudara yang sembah adalah Tuhan yang cemburuan. Mungkin kita lakukan, kan gak apa-apa begini. Tuhan tahu isi hati saya, gak apa-apa saya begini, tapi saya cinta Tuhan. Jangan ditipu sama setan. Inilah yang saya katakan ya. Jika mungkin mereka yang terpilih. Kenapa? Karena menutupi ketidakbenaran mereka dengan menganggap bahwa kasih Bapa Yahweh itu luar biasa. Memang kasihnya luar biasa. Tetapi kalau kita diberi firman, diperingati oleh firman, dan engkau tetap mengeraskan hati, tetap tegar tengkuk seperti bangsa Israel, maka bangsa Israel pun dipecah kemana-mana. Ya, nah kita bangsa Israel bangsa pilihan Tuhan. Saudara dan saya juga pilihan Tuhan. Tetapi apabila kita tegar tengkuk sama seperti bangsa Israel, maka jangan heran sebagaimana bangsa Israel pun dipecah ke seluruh muka bumi. Itu karena dosa. Banyak yang binasa. Ya. Sakit penyakit yang ada sekarang nggak usah jauh-jauh lah di Indonesia. Dibandingkan apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa pilihannya. Ketika rajanya berdosa, puluhan ribu yang mati dalam satu hari. Nah kita kan belum sampai 50.000, itu sudah 2 tahunan. Nah, tapi ketika Daud berdosa, bang tulah Tuhan kirimkan dia bunuh bangsa Israel karena rajanya berdosa. Nah itu harus kita ingat. Tuhan memang kasih. Tetapi juga Tuhan ada tertulis. Tuhan memang mengasihi. Tapi ingat pula kekerasan Tuhan bagi orang yang tidak melakukan firman-Nya. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, ya. Mari kita rendahkan, belajar merendahkan diri. Kita semua kan punya masalah dalam hidup. Ya memang harus kita sadari selama kita hidup di muka bumi ini. Permasalahan itu masih ada. Kenapa ada? Ya, permasalahan itu bisa dari setan. Menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Tetapi permasalahan bisa Tuhan izinkan supaya kita datang mendekat kepada Dia. Nah, itu harus kita sadari. Kalau itu ada masalah dalam hidup kita, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Rendahkan diri. Kalau saya katakan Tuhan itu, Yahweh itu adalah Tuhan yang enggak tega. Dia enggak tega ngelihat anak-anaknya menderita. Dia enggak tega. Ya, tetapi itu Tuhan izinkan terjadi karena anaknya melanggar firman-Nya. Ingat, Tuhan setia kepada firman-Nya, bukan sama orang. Kalau manusia melanggar, ada tertulis, kan dia sendiri yang bilang. Kalau engkau taat, upahmu begini. Kalau engkau tidak taat, upahmu begini. Itu firman Tuhan. Dia setia kepada firman-Nya. Apa yang dia katakan harus terjadi. Dan kita belajar untuk melakukan semua yang dia perintahkan. Sehingga semua janji berkat ini terjadi. Ada tertulis, ada perbedaan. Maleakhi pasal 3, kita baca ayat ke-18. Kamu akan melihat lagi perbedaan antara yang benar dan yang jahat.
antara orang yang melayani Elohim dan orang yang tidak melayani Dia. Dalam terjemahan lain, antara orang yang beribadah kepada Yahweh dan orang yang tidak beribadah kepada Yahweh. Harus ada beda. Ini kan janjinya. Bukan hanya kata-kata manis, ada janjinya. Tuhan setia kepada firman-Nya. Nah, kita belajar. Ayo kita lakukan. Ayo rendahkan diri. Ayo mendekat kepada Tuhan. Jangan engkau mendekat kepada Tuhan setelah bencana menghampirimu. Ya, untung-untung masih belum terlambat. Saya percaya ketika Nuh, ketika hujan mulai lebat, 40 hari 40 malam. Oh, orang-orang yang tadi yang mengejek Nuh, mengejek keluarganya. Ngapain kamu bangun bahtera di tengah-tengah gunung, di tengah-tengah hutan, jauh dari air. Ketika air hujan mulai turun. Ketika semua pintu-pintu air dibuka oleh Tuhan. Air mulai meluap, baru mereka panik. Saya percaya banyak yang datang dekat dengan bahtera. Ketuk-ketuk pintu, tapi sudah terlambat. Karena yang kunci itu bukannya si Nuh, yang kunci itu Tuhan. Gak bisa dibuka. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Kita bukan lagi diangkat oleh bahtera. Tapi kita diangkat oleh rohnya. Nah, itulah yang kita imani. Karena itu kita sedang terus menerus. Ya, diajar oleh Tuhan. Memampukan kita untuk bisa mengasihi sesama. Ya, dengan kasih yang tulus. Orang yang membenci kita ya gak apa-apa. Dia benci kita ya gak jadi masalah. Tapi kita berusaha untuk mengasihi dia. Nah, karena itu kita belajar. Belajar untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Ya, jangan sampai kita keluar dari apa yang Tuhan firmankan. Karena itu dikatakan mendekatlah kepada Tuhan. Nah, saya percaya ketika kita mendekat, kita mengerti kehendak-Nya. Kita belajar untuk dibentuk sesuai kehendak-Nya. Saya sebagai gembala saya kan hanya bisa memberitakan. Menasehati. Tergantung pribadi lepas pribadi, terima atau tidak. Hah? Walaupun Yeshua sendiri berfirman, gak semua orang terima. Ya, gak semua orang. Ribuan orang mengikuti pengajarannya. Tapi hanya 12 orang yang dipilih sebagai murid-muridnya. Dari sekian banyak murid-muridnya tetap ada yang tidak setia. Itu menunjukkan kepada saudara dan saya. Ya, Tuhan aja yang langsung berbicara masih banyak yang membantah. Tapi mari kita sebagai pelayan Tuhan, saudara sebagai pelayan-pelayan Tuhan dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Harus berani menyatakan A adalah A, B adalah B. Nggak ada A aksen ya. Nggak ada A minus, nggak ada A plus. Yang ada ya A ya A. Saudara dan saya sebagai prajurit-prajurit. Ingat, saudara dan saya dipersiapkan sebagai pasukan khusus ya. Karena sebagaimana kita wahyu, kita akan menjadi bala tentara surgawi. Yang akan maju bersama Yeshua. Melawan setan sama malaikat-malaikat setan. Karena itu kita sedang dipersiapkan. Dan jangan heran ketika kita sedang dilatih. Tentara-tentara khusus. Latihannya juga khusus. Ya, tentara-tentara khusus kan latihannya khusus. Dan jangan heran latihannya memang cukup berat. Lebih daripada yang rata-rata. Dan kita mengimani akan ke sana. Sebagai tentara maju bersama Yeshua. Melawan si jahat. Karena itu jangan heran. Kalau kita mengalami
didikan yang berasal dari Bapa Yahweh. Belajarlah mengucap syukur, termasuk permasalahan dalam hidup kita ya. Permasalahan dalam hidup kita, apapun bentuknya, ada tertulis mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketika kita tahu mengucap syukur, di situ sudah ada jalan keluar yang Tuhan sudah siapkan. Ya. Jadi permasalahan ini pun seringkali diadakan Tuhan untuk menyadarkan kita. Supaya kita kembali kepada jalan setapaknya Tuhan. Bukan jalan lebar, jalan setapak. Nah, saya percaya apabila kita dekat dengan Dia. Ketika kita berpikir salah, kita berkata salah, kita berbuat salah. Roh yang Bapa Yahweh tempatkan di dalam saudara dan saya akan mengingatkan kita, kau salah. Ya, kita disadarkan kan? Setelah sadar, Tuhan ampuni saya. Ya, jangan pernah mengeluh. Nah, dulu mungkin kita suka mengeluh, aku begini. Nah, itu harus dihilangkan dari dalam perbendaharaan jiwa kita. Tuhan, terima kasih apa yang kau izinkan. Aku percaya engkau sudah beri jalan keluar. Ya, ketika kita katakan seperti itu terjadi dalam hidup kita. Sehingga hidup kita sebagai anak-anak Tuhan dipenuhi dengan mujizat. Karena itu mari saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi. Ya. Semakin mendekat kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Apapun masalah ya. Apapun masalah datang kepada Tuhan, saya ada masalah ini. Tuhan itu adalah Bapa kita. Ketika kita berbicara sama Dia, Dia melihat kerinduan hati kita. Tuhan ada begini kok. Ngomong sama Tuhan. Kita melihat ketika kita mendekat kepada Dia. Dia sudah celikan, oh ini jalannya begini, jalannya begini. Sehingga hidup anak-anak Tuhan tidak akan sama dengan hidup orang-orang dunia. Sebagaimana tertulis Maleakhi 3 ayat 18. Ada perbedaan. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.